Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak ibu semua. Jumpa lagi dengan Ibu Hasma hari ini dalam pembelajaran prakarya. Adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah produk dan proses kerajinan berbasis media campuran. Ini adalah tujuan pembelajaran kita hari ini ya nak. Diharapkan setelah pemutaran video ini nantinya anak ibu dapat memahami produk dan penyajian kerajinan berbasis media campuran. Pada minggu lalu, kita sudah belajar mengenai prinsip kerajinan berbasis media campuran dengan cara menyederhanakan bentuk dengan mengurangi atau menambah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran dan dengan cara merubah bentuk produk kerajinan berbasis media campuran. Dalam berkarya, tentunya kita tidak terlepas pada rancangan. Rancangan itu merupakan suatu gambar rencana atau gambar sketsa yang harus diikuti dalam proses membuat karya nantinya. Berikut ini kita akan mempelajari produk dan proses pembuatan kerajinan berbasis media campuran tersebut. Yang pertama adalah batu. Batu yang digunakan sebagai kerajinan selain batu permata atau batu mulia, juga ada batu akik. Selain batu berwarna, biasanya juga digunakan batu alam seperti batu cadas, batu paras, yang mana digunakan atau dipahat menjadi bentuk kerajinan yang unik. Biasanya jenis kerajinan dari pahatan batu ini digunakan sebagai interior dan eksterior rumah. Nah, teknik pengolahan batu sebagai produk kerajinan terlebih dahulu harus digerinda, kemudian baru bisa dironce, dipahat ataupun ditempel. Bahan pembuatan kerajinan batu dengan media campuran biasanya selain menggunakan batu, ada juga menggunakan kayu dan logam. Berikut ini adalah kerajinan batu yang berbasis media campuran. Contohnya adalah kerajinan batu yang dicampur dengan kayu dan kerajinan batu yang dicampur dengan logam. Yang kedua yaitu logam. Nah, jadi bahan utama yang digunakan dalam berkarya itu adalah logam. Maka logam harus mendominasi dari produk kerajinan yang akan dibuat nantinya. Oleh karena itu, pemilihan logam harus disesuaikan dengan rencana pembuatan produk kerajinan bahan campuran. Berikut ini adalah alat kerajinan logam. Jadi alat yang digunakan tentunya juga alat yang sesuai dengan rancangan kerajinan yang akan dibuat. Pembuatan kerajinan logam membutuhkan alat khusus ya anak-anak, yang dari mulai alat penggiling logam menjadi plat, alat patri, tang tancip, penjepit, dan sebagainya. Dan berikut juga produk kerajinan dari logam berbasis media campuran. Selanjutnya adalah plastik. Nah, sebagai generasi muda, apa yang harus kita lakukan? Mari kita manfaatkan limbah plastik yang ada di lingkungan kita menjadi produk kerajinan. Karena kerajinan ini menggunakan plastik, maka bahan utama yang harus digunakan adalah plastik. Maka plastik harus mendominasi dari produk kerajinan ini. Berikut adalah alat kerajinan dari plastik. Dan berikut adalah produk kerajinan yang dihasilkan dari plastik berbasis media campuran. Bisa dilihat ya nak. Nah, yang terakhir adalah kayu. Kayu yang tergolong keras dapat dibuat karya kerajinan dengan teknik ukir ataupun dipahat. Selain itu juga dapat dengan teknik tempel maupun disambung, baik dengan merekat dan dengan dipaku. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan kayu biasanya seperti pahat, amplas, gergaji, mesin bubut, dan sebagainya. Dan berikut adalah contoh kerajinan dari kayu berbasis media campuran, seperti kayu dengan kain, kayu dengan logam, dan kayu dengan kulit. Nah, sekarang kita membahas mengenai kemasan kerajinan berbasis media campuran. Nah, yang tidak kalah penting dalam kerajinan adalah kemasan dari produk itu sendiri, di mana kemasan ini merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses pada karya berbasis media campuran.
Dan yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya kerajinan itu sendiri. Jika kerajinannya kecil, berarti kemasannya juga harus kecil dan disesuaikan. Jika besar, maka kemasannya juga besar. Dan fungsi dari kemasan itu sendiri adalah untuk melindungi produk kerajinan yang kita buat. Yang kedua, meningkatkan harga jual dari produk kerajinan dan memperindah produk. Dan yang terakhir, merupakan dapat menambah daya tarik pada produk tersebut. Ibu harap kamu bisa memahami pada materi pembelajaran ini. Demikianlah pembelajaran kita kali ini. Ibu ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.